Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, kayak gitu. Baik, tadi Bu udah salam belum? Tadi Bu udah. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, ya, Ibu mau memberikan tentang potensi diri. Sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa? Ada yang bisa memimpin doa? Ya. Oke, terima kasih. Baiklah, yang pertama, kalian semua berdiri semua. Berdiri ya. Di depan tempat duduk. Di depan tempat duduk. Kita main-main game dulu, biar ndak ngantuk. Kita main-main game. Di tempat duduk kalian. Oke. Kenapa? Kenapa Mbak? Oke. Ada yang masih ingat tidak lagu ini? Kalau kau suka saya tepuk tangan. Kalau kau suka saya tepuk tangan. Kalau kau suka saya, mari. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, bisa ya? Yuk kita mulai bareng-bareng. Kalau kau suka Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Satu kali lagi. Masih semangat? masih. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah, sudah semangat? Ada yang ngantuk? Gak ada. Nah, masih ingat ya lagu zaman saya kecil sampai kalian, lagunya abadi sekali. Yuk, sekarang kembali ke tempat duduk. Ya. Kita mulai main-main aja. Ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang coba Ibu kirim link di kalian, ya. Ibu kirim link. Kirim link. Sudah buka HP semua ya? Sudah. Sudah bisa connect? Ya? Ya, coba. Coba kalian buka di situ. Kalian klik dan kalian kerjakan. Ya, dicoba. Ada yang error? Tautannya ada yang error? Dibuka, dikerjakan. Itu kamu baca dulu yang di bawah ya. 3 gaya belajar. Dipahami? Ibu sudah share ke kalian ya? Sudah ya? Ada ya? Di depan kalian semua tadi sudah Ibu bagi.
Ini sama dengan yang ada di sini. Yuk, mulai dikerjakan, ikuti tes ini. Masuk ke link tes ini. Ada instruksi mengerjakan tes gaya belajar. Coba kalian kerjakan. Nah, kemudian ada kursor yang tanda panah aktif, itu ya aktif. Kamu klik, jadi kamu geser. Sampai ada keterangan mulai sekarang. Ya. Bisa? Bisa semua? Kak main sebentar ya. Saya, kamu tinggal klik saja yang kamu pilih. Oh, langsung keluar itu. Sudah selesai? Tadi nunggu yang belum ya? Ini kayaknya kerekam nggak ya? Hajinya sampai selesai, sampai kamu mendapatkan trofi dan mendapatkan piala. Di situ ada nilainya. Di situ ada nilainya. Sudah? Belum? Kamu klik aja. Sudah selesai? Oh ya, good. Itu nilai kamu. Kalau bisa di screenshot. Di screenshot nilai kamu. Nilai kamu di screenshot. Kalau sudah, di screenshot untuk kenang-kenangan. Dikerjakan dengan benar ya, sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan ini kamu. Nggak bisa. Oh, berarti kamu itu apa, ngeheng HP-nya? Enggak. Ulangi lagi. Langsung mengerjakan sih. Ada kuotanya?
Pastikan ada kuota ya. Yang belum selesai? Yang belum selesai? Oh, lanjut. 1, 2, kurang 2 orang. Kita tunggu sampai semua temanmu mendapatkan trofi dan nilai. Berapa nilai kamu? Kamu boleh ngikuti? Dibuka linknya itu. Enggak, linknya kamu dibuka. Oh, kamu nggak ada HP-nya. Kalau sudah semua, beritahu ibu ya. Kamu screenshot nilai kamu. Sudah? Sudah belum? Belum. Sampai keluar nilai kamu termasuk tipe apa gaya belajarmu. Ya. Nanti ada misalnya ada yang visual auditory, ada yang mungkin kinestik, visual. Berapa prosentasenya? Serius banget. Kayak ujian. Ujian psikoakademik TPA sekarang ya. Tes psikoakademik TPA. Berputar, Mbak, biar temanmu terlihat semua. Dari ujung sana. Sudah? Sudah semua? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Yuk, yang belum selesai siapa? Dari depan kursinya. Sudah dapat hasilnya semua? Oke. Yuk, sekarang berdiri semua di depan kursi kalian. Di depannya sini. Yuk kita main lagi.
Nah, saya mau tanya yang hasilnya visualnya lebih tinggi siapa? Dilihat HP-nya, dilihat, dipegang. Yang visualnya lebih tinggi berapa? 46, berarti kecil ya. Yang visualnya tinggi ada nggak? Kan kamu ada. Nah, Sin, kamu apa? Hasilnya mana? Kan berarti belum selesai, sayang. Kamu belum ngerjakan? Udah tadi. Di screenshot nggak? Itu belum selesai, Nok. Mana? Kamu? Oh, belum selesai. Tadi katanya udah selesai. Nih, ini sudah nih. 33, 40. Berarti kamu lebih ke kinestik. Kinestik bisa sendiri kinestik. Nah. Tuh, ininya banyak ya. Kamu mana? Berarti apa? Ini visual. Oh, kamu kinestik. Kinestiknya sini. Kinestik. Kamu visual. Kamu sini. Visual bisa. Mana? Yang tinggi apa? Ini 30, ini 43. Kinestik. Berarti kamu di kinestik. Kinestik sini. Visual gabung sama visual, yang visualnya tinggi, lebih tinggi visual. Visual. Kinestik sana. Auditori sendiri sini. Yang tinggi auditori. Kinestik sana. Visual sana. Kinestik, visual, auditori. Auditori. Kinestik sini. Gak apa-apa. Kan gaya belajar beda-beda. Auditori. Ini visual. Berarti sama ya, bisa visual, bisa auditori. Sini dulu. Sini dulu. Sudah. Ini suaranya masuk ya berarti ya. Suara itu adzan. Oke. Sudah? Nah, ini auditori, visual, kinestik. Ya. Coba yang visual, mana yang visual? Oke. Tadi sudah baca ya, coba kamu lihat. Gaya belajar visual itu yang gimana? Kamu lihat, itu di kertas kan ada. Ada kan dua, tapi yang maksimal, yang mayoritas apa? Yang nilainya lebih tinggi? Kan ada dua. Memang kamu bisa belajar secara visual, bisa kinestik bisa. Sudah lihat? Kalau kinestik gimana? Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwa, faqad fazal muttaqun. Aktivitas fisik mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Menurut kalian benar nggak? Benar nggak? Ini gaya belajar kamu. Benar nggak? Coba, ini berarti visual. Siapa yang bisa jawab visual? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Yang dapat merusak sistem Dengar nggak yang disampaikan Naila? Contohnya apa? organ tubuh secara perlahan. Contohnya apa, yuk? Allah SWT Ini kamu yang ngeklik sendiri loh. Bener orang. sebagai makhluk yang mulia, dan salah satu kemuliaan Siva ikutnya apa? adalah akal. Belum selesai? Belum. Teruskan, nggak apa-apa. Biar kamu tahu nanti. Bener nggak? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina Kan kamu aja dilihat, bisa dilihat. Bener nggak? Dilihat itu yang ini temanmu. Nah, yang auditori bisa dilihat. Yang auditori, gimana kayak belajar auditori? orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya Jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Oke. Nah, sekarang coba kalian duduk sesuai dengan ini. Sesuai dengan grupnya. Sesuai dengan grupnya. Walaupun ayat ini berbicara tentang Jadi satu sesuai dengan grupnya. para ulama sepakat bahwa segala sesuatu Ini berarti di sini, nggak apa-apa. yang melakukan atau berusaha akal Ya. termasuk di dalamnya masuk Sudah dapat semua ya? Sudah tahu ya gaya belajarnya masing-masing? Apa-apa ini ke sini jadi satu. Karena kinestik banyak sekali ternyata yang kinestik. Gaya belajar dengan cara kinestik. Ya. Seperti yang kalian tahu sendiri. Yang kalian tahu seperti apa sih gaya belajar kalian, dan kalian sudah Ibu tuliskan deskripsinya masing-masing gaya belajarnya itu seperti apa, dan coba kamu cek di lembarnya itu benar nggak sih saya seperti itu. Yang merasa itu tidak benar tunjuk jari. Ada enggak? Yang Bu, saya kayaknya enggak Kamu bisa baca itu yang di depanmu. Ya. Ini auditori sedikit sekali. Ya. Benar? Berapa persen tadi, Mbak? 40. Yang satunya apa? Yang satunya apa? Orang tua adalah Auditori sama dan utama visual. kehidupan seorang anak. Tanggung jawab orang Kesha. tua dalam menjaga anak-anak. Auditori berapa persen? 40. Yang satunya? Visual berapa? 33. Berarti Mayo anu ya lebih dominan di auditori. Kamu? Pornografi digital. 40. Satunya? Di media sosial. Dan Berapa? lingkungan yang 26. Berarti rata-rata auditori itu bersambungan dengan visual ya. Berarti ada yang gaya belajarmu sesuai dengan secara visual, ada yang auditori. Yang kinestik biasanya, ini kinestik ya? Ini kinestik. Biasanya kinestik itu banyak yang praktek ya? Iya, praktek, lebih suka praktek daripada materi. Iya, jadi lebih paham kalau dipraktekkan langsung. Contohnya gimana, Mbak Anggi? Mempraktekkan, misalnya mau menyalakan, cara menyalakan proyektor. Kamu lebih cepat menangkap mana? Praktek atau dijelaskan tahapan-tahapannya? Praktek. Nah, yang visual, kayak belajarnya harus bagaimana? Misalnya mau menyalakan, cara menyalakan LCD itu bagaimana? Kamu cenderungnya gimana? Hah? Membaca atau mencatat, berarti tahapan-tahapannya ya. Oke. Nah, itu yang kalian dapatkan dari tes kalian, ya. Kemudian di situ juga ada strategi pembelajaran yang efektif, ya. Yang efektif berdasarkan hasil kamu, ya. Misalnya gaya belajar kamu visual, ya. Cara belajarnya gimana? Biar cepat masuk. Yang laki-laki boleh ditinggal untuk sholat. Ya, lanjut. Kemudian di sini juga ada strategi belajarnya ya. Sudah Ibu sampaikan biar intinya yang tahu kan kamu sendiri. Karena setiap individu itu berbeda. Gaya belajarnya berbeda, tidak bisa sama. Ya. Nah, setelah kalian mempraktekkan itu, coba tadi sudah dikasih kertas kosong ya. Nah, Ibu minta dengarkan ya. Yang pertama, yang paling dibutuhkan adalah bimbingan
Yang pertama ya, itu direfleksi kalian, ditulis di paling atas refleksi. Ya, refleksi. Sudah? Refleksi. Tulis nama kamu. Nama kamu di atas, ya. Kelasnya nggak usah karena ibu tahu semua. Ditulis potensi apa yang kamu kenali dari asesmen tadi. Itu yang kalian lakukan tuh namanya asesmen ya. Sudah? Nomor 1. Nomor 1, langsung pertanyaannya aja dulu, nanti jawabannya ada di bawahnya. Nomor 1, potensi yang kamu kenali dari asesmen yang kamu lakukan tadi. Yang nomor 2, apakah hasil asesmen itu bermanfaat buat kamu? Apakah hasil asesmen tadi bermanfaat buat kamu setelah kamu tahu gaya belajar kamu? Ada nggak manfaatnya buat kamu? Nah, itu nanti jelaskan, di-explain di jawaban di bawahnya. Itu tadi ada 2 ya. Yang ketiga, sudah? Yang ketiga? Kayaknya sudah, itu aja 2 cukup ya. Oke, silakan nanti diisi dan dikumpulkan seperti apa. Oke, yang berikutnya Ibu jelaskan tadi tentang gaya belajar. Bagi dulu ini yang tadi tentang gaya belajar kamu, karena setiap individu gaya belajar berbeda. Ini kamu simpan dulu, itu nanti kalian selesaikan sambil diselesaikan. Sebentar. Ada 2 ya. Tadi refleksinya ada 2. Ini ada yang tulisannya bagus, ada yang sangat bagus. Ini auditory ada 3 orang. Ini kok kayaknya tegang banget, kenapa ya? Hah? Serius banget. Kenapa Tiara? Hah? Oh. Gemeter jadinya ya. Jadi minum dulu untuk mengajar. Ya. Dirapikan. Allahu Akbar. Ini sambungannya tadi ya. Oke, sudah dapat semua ya. Nah.
Ini sudah. Nah, Ibu punya pertanyaan yang bisa Mbak Kish, siapa ini? Bisa dibantu ya Ibu ya? Ada yang mau ditanyakan enggak tadi? Asesmen tadi, ada enggak yang mau ditanyakan? Kayaknya setuju enggak? Hasilnya kamu? Kamu banget enggak? Hah? Ya. Ya apa ya? Oh, Bu, ini hasilnya kok tidak sesuai dengan saya ya? Ada yang nggak sesuai? Kemarin Pak saya tes, kayaknya ini ada yang nggak banget deh. Nggak sesuai dengan saya gitu loh kalau saya. Kalau kamu sesuai? Itu sudah sesuai? Kok bisa pas ya? Kalau saya kemarin kok nggak pas? Sudah dibagi semua? Satu-satu ya. Pakai lembar kerja kalian coba, nggak usah anu banget ya. Tidak akan mempengaruhi nilai ketuntasan kamu kok. Ya. Kita hanya pengen melihat saja seperti apa. Oke. Yuk kita bareng-bareng. Tadi sudah refleksi itu sudah kalian kerjakan? Nanti ya setelah selesai ya. Coba kalian gaya belajar kamu dulu. Kita sampai kepada konsep dulu. Gaya belajar kamu sudah? Sudah? Coba kalian buka yang tadi dibagi sama Mbak siapa? Septias. Oke. Coba dibaca nomor 1. Mbak Mimin, bukan? Mimin yang mana? Yuk dibaca nomor 1. Menurut kamu jawabannya apa? Menurut kamu jawabannya apa? Biar dia yang jawab. Nanti temennya yang bener atau enggak? Ya Mbak. Visual, bener enggak? Benar. Yang bener. Nah. Kemudian yang berikutnya dibaca. Apa? Benar. Benar enggak? Soalnya di sana visual. Jadi hafal. Coba kamu checklist. Nah, kemudian ganti yang di sana. Sifa. Ya. Yang keras Sifa. Mudah mengingat informasi yang didengar. Iya toh? Nomor 1, 2, berarti 3. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan. Menurut kamu apa? Nanti kinestik. Bener enggak? Benar. Ini yang kinestik nanti yang jawab. Bener enggak? Oke. Yang berikutnya.
Yang dari auditori. Sebelahnya Kesha. Ah. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Menurut kamu apa? Beneran? Berarti kamu banget ya? Oke. Kemudian yang kinestik masih sebelah sana. Ya. Apa ya? Auditori. Bener nggak auditori? Nah, itu yang punya itu. Bener nggak? Bener nggak? Auditori tadi. Yang berikutnya. Gi? Bener nggak auditori? Bener. Oh, ya. Yuk lanjut. Sudah selesai, Sin? Sudah selesai kamu? Tadi udah selesai? Sudah. Dapatnya apa kamu? Oh, visual. Berarti bener ya kamu di situ. Oke, yang berikutnya. Belajar. Iya. Apa yuk? Kinesik bener nggak? Sambil kamu melihat, merasakan, itu kamu banget enggak gitu loh. Ya. Kemudian ujung. Siapa? Kesha? Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Menurut kalian? Hah? Bener nggak auditori? Bener nggak? Wah, bener-bener. Kamu banget. Iya. Ya. Kemudian sebelah Delila apa? Siva. Yang keras. Ulangi lagi. Gram, mind map, video, slide, presentasi. Menurut kamu? Hah? Visual, bener nggak? Wah, bener-bener toh kurang ngerti. Oke, terus Delila, the last question. Benar? Ya. Oke, berarti sudah bisa mendeskripsikan ya kalian semua ya. Oh, ini gaya belajar kinestik seperti ini, auditori seperti ini. Kemudian visual seperti ini. Bisa ya? Saya dan itu bisa kalian bawa pulang nanti sambil ini benar nggak sih seperti ini? Kemudian saya minta kalian nanti refleksinya itu kalian kerjakan ya. Menurut kalian yang tadi yang gaya belajar itu, yang asesmennya itu yang sudah kalian lakukan. Ya, yang sudah kalian lakukan potensinya apa saja? Ngerti nggak? Maksudnya ngerti nggak? Ngerti nggak? Jelas nggak? Yang belum jelas siapa? Engkau nek jawabnya tidak sesuai berarti belum jelas. Yang belum jelas siapa? Ada? Ada yang belum jelas? Mel, kamu udah jelas? Udah jelas?
Ya, gaya belajarnya seperti apa saja, kamu seperti apa, kemudian di situ juga ada strateginya bagaimana, ya. Itu kan sudah Ibu rangkumkan. Oh, berarti saya harus seperti ini untuk belajar sesuai dengan karakternya saya, style saya, gaya belajar saya disesuaikan dengan fashionnya kamu. Nah, sekarang kan bilangnya fashionnya saya, ya. Kan seperti itu. Jadi dicocokkan. Ya, karena setiap orang berbeda. Ada yang bisa belajar dengan mendengarkan musik. Ada yang tidak mau mendengar apa-apa, kalau belajar harus senyap. Ada nggak yang seperti itu? Yang suka senyap sekali siapa? Yang kalau belajar harus tenang, nggak diganggu. Itu siapa? Hah? Nggak ada. Semua harus dengan musik. Keren. Ya, kemarin saya ketemu dengan teman itu harus belajar itu harus tenang. Ya. Jadi dia mengambil waktu belajar ya malam, tengah malam. Ya. Kalau lagi rame itu nggak bisa. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, kalau kamu misalnya problem solving ya. Kalau kamu misalnya menemukan, gaya belajar kamu gimana sih, Mbak? Ya, gaya belajarnya gimana? Iya, gimana? Kamu harus belajarnya gimana coba? Harus gimana? Hah? Nggak tahu lah, kan kamu milih sendiri, kok kamu nggak tahu? Gimana? Belajar sambil mendengarkan musik. Kalau misalnya nggak ada musik, ini kan harus memecahkan masalah. Kalau misalnya kamu ada tes, katakanlah ikut senam PTN, kamu di kos-kosan di sana, nggak ada musik, kamu harus belajar, itu gimana? Kan berarti masalah ya? Masalah. Masalah itu harus dipecahkan nggak? Gimana, Mbak? Di refleksinya tadi dikasih nama ya? Di refleksi? Sudah dikasih nama? Ya. Ya, sambil nanti mengerjakan itu. Yuk, gimana pemecahan masalahnya? Sayang. Kamu gaya belajarnya gimana? Min. Siapa? Oh, Melani. Mimin wajahnya mana ya, Mimin? Oh, jauh ya? Gimana, Mel? Gaya belajarmu kinestik, ya. Coba jelaskan. Gaya belajar kamu. Biasanya? Senyap. Terus? Kok beda ya? Di sini suka dengan musik, ini senyap, tapi sama-sama kinestik. Terus? Hah? Jarang pakai musik. Tapi lebih enjoy mana, ketika ada musik atau tidak ada musik? Musik. Tapi nggak terlalu fokus. Oh, malah nyanyi tok ya? Malah orang tidak sinau, malah mantuk-mantuk ya. Untuk mengatasinya gimana? Nggak dengerin musik. Kamu? Siva? Bukan? Suci. Gimana Suci? Suka mendengarkan musik, misalnya nggak ada musik? Belajar. Hah? Tetap belajar? Masuk nggak? Masuknya kemana? Masuk kanan keluar kiri, habis lah. Hah? Kamu enjoynya kalau belajar gimana? Terus? Memahami, hafalan atau gimana? Mana? Mbak Suci. Tadi Mbak Melani sudah menjelaskan. Hafalan. Semua dihafal. Kalau misalnya matematika hafalan juga? Enggak. Di Lilia gimana cara belajarnya?
Tenang, lebih suka tenang. Ini kan kamu bisa share. Kenapa kamu bisa selalu di ranking 1 misalnya? Kejar-kejaran kamu kejar-kejaran loh. Nanti harus dikalahkan ini. 2 orang ini harus ganti nih. Ya, harus dikalahkan dengan kalian. Coba. Oke. Masih ada waktu sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Oke. Gimana cara belajarnya kamu? Belajarnya pas waktu pagi. Misalnya, kamu kan pagi ujuk-ujuk, kamu bangun kesiangan, berarti kamu nggak belajar. Itu masalah nggak? Nah, terus gimana? Gimana? Oh, oke. Jadi dia punya pemecahan masalah buat jaga-jaga ya, istilahnya biasanya pulang sekolah dia belajar. Ada yang pulang sekolah belajar? Enggak ya Melia? Oh, kamu buat main aja waktunya nggak cukup. Iya. Oh, biasanya malam buka WA lah. Iya enggak? Iya. Oke. Jadi harapan Ibu seperti itu. Ketika kalian sudah tahu seperti apa sih diri kalian, kemudian suatu saat itu tidak sesuai dengan harapan kalian. Padahal kalian mau ujian kayak tadi, misalnya saya harus belajar dengan posisi tenang. Tiba-tiba di rumah ada hajatan, padahal besok pagi ujian. Nah, ini menurut kalian masalah bukan? Masalah. Jadi bagaimana kalian memecahkan masalahnya itu? Kayaknya bisa ya? Kayaknya bisa nggak? Gimana? Ya, kan ada schedule. Oh, hajatannya tanggal 25. Saya ujiannya 25. Berarti sebelum 25, misalnya tanggal 20, 21, 22, kalian bisa main-main. Iya, kayak gitu. Iya. Oke, saya harap kalian bisa tahu sendiri. Ini loh model seperti saya, model gaya belajar saya harus yang seperti ini. Jadi ketika hal itu tidak tercapai, kalian harus bisa mencari solusinya, ya. Dan itu yang Ibu berikan untuk refleksi. Ibu akan tagih besok pagi dikumpulkan seperti apa hasil dari pertemuan hari ini, ya. Dari kalian tahu tentang gaya belajar, cara belajar dan mengatasinya. Menurut kalian, apa manfaatnya untuk kalian? Untuk membantu belajar kalian, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan ke Ibu? Gampang nggak mengikutinya? Apa yang gampang? Ya, jadi mengenal potensi diri kalian. Itu salah satunya adalah melihat gaya belajar kalian. Gimana kalian mau meng-up kalian kalau kalian tidak tahu apa kekuatan kalian? Nah, kekuatan kalian itu loh, oh ternyata saya gaya belajarnya saya seperti ini. Nanti bisa next, bisa diulang lagi, bisa dilihat, linknya sudah Ibu berikan. Oh, kayaknya kemarin tadi saya gugupan Bu, jadi asal ngeklik. Nanti dicoba lagi, dilihat lagi. Gaya belajar kalian yang seperti apa pasnya, kemudian diterapkan, dilihat dari teori yang Ibu berikan, kemudian direfleksikan, kalian bisa menjawab itu, ya. Itu harapannya. Next, berikutnya nanti kita akan ketemu di sesi yang kedua, ya. Materinya apa itu masih menjadi rahasia. Oke, itu saja dari sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira menurut kalian bermanfaat tidak? Temenan. Oke, ya mudah-mudahan itu benar-benar bermanfaat untuk kalian semua. Paling tidak saya tahu who am I, who I am, siapa saya. Jadi ketika mau melangkah, kita melangkah dengan hati-hati. Oke, itu saja, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Nanti kita ketemu lagi. Yuk, berdiri lagi. Di situ aja ya, nggak usah ke depan. Kita ulangi lagu tadi. Kenapa saya memilih lagu itu? Lah, untuk membangkitkan saya. Loh, siapa sih yang suka saya? Ya, padahal banyak kok yang suka kalian. Ya, jadi untuk mengingat kembali lagu masa lalu, bernostalgia dan
apa ya? Menurut saya itu membangun positif, aura positif untuk kalian. Yuk, satu kali lagi kita nyanyi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, kita akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, khususnya bisa memberi masukan yang positif untuk anak-anakku semua. Silakan nanti habis ini langsung pulang ke rumah, nggak usah main-main, langsung ke rumah dan mencoba lagi yang tadi, kayaknya tadi wah cepetan seperti apa, bener enggak. Itu dari saya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Cukup sekian. Kalau ada salah kata, Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Silakan pulang ke rumah. Ya, hati-hati ya.